saat kita berada di komunitas lama, bagaimana kita menganggap ulama itu siapa? Ya, kadang-kadang ternyata yang kita anggap ulama ternyata ngulama. Ulama. Setelah kita hijrah, kita harus juga ada tahapan namanya tajlibul muhajirin. Kita harus mampu atau bisa menarik perhatian, mengajak saudara-saudara kita untuk ikut berhijrah. Karena setelah kita mengamalkan satu amalan, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita juga harus berdakwah. Maka kita hijrahnya betul-betul terarah. Jangan sampai hanya sekedar hijrah pindah tempat. Di sana mengkafirkan golongan yang lain, begitu hijrah mengkafirkan golongan yang lama. Hijrah ke kelompok yang lebih ekstrim. Kalau dulu mengkafirkan hanya dengan hati, lah ini mengkafirkan dengan action. Ketika seorang mengklaim dirinya ulama atau banyak pengikutnya yang mengklaim ulama atau bahkan mungkin guru jagat umpamanya, tapi ternyata nggak bisa bahasa Arab, nggak memahami tentang gramatika Arab, ilmu nahwu shorof, atau bahkan bahasa Arabnya hanya sedikit-sedikit, hanya bahasa Arab percakapan. Mengklaim dirinya ulama harus menguasai itu. Kalau belum menguasai itu kok dianggap ulama? Ini juga mesti dipertimbangkan. Ketika seorang tidak punya background bagaimana dia belajar keilmuan dari asalnya, dari sumbernya, tahu-tahu bisa ini dhaif, kan? Ini hadis palsu. Kemudian mesti terdalil di situ tahqiqnya banyak. Ini kapan menelitinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam ibadah kepada Allah. Termasuk dalam acara pagi hari ini kita meneruskan daurah 2 hari dengan judul Kediri Raya Berhijrah. Dan tema yang akan saya sampaikan ini nanti juga hubungannya dengan hijrah, karena hijrah itu mempunyai tahapan-tahapan. Hijrah itu mempunyai langkah-langkah yang harus kita lalui. Dan termasuk di dalamnya adalah kita memerlukan yaitu pembimbing, memerlukan orang yang menjadi panutan agar hijrah kita menjadi hijrah yang terarah. Dan panutan tersebut tidak lain adalah ulama, yang mana ulama itu adalah warasatul anbiya, yaitu penerus tugasnya Nabi untuk membimbing umat. Dan termasuk umat yang perlu mendapat bimbingan termasuk kita semua, sehingga kita juga perlu memahami siapakah ulama itu. Ini juga bentuk dari muqaranah, perbandingan bagaimana dulu kita memahami ulama saat kita berada di komunitas lama, bagaimana kita menganggap ulama itu siapa. Kadang-kadang ternyata yang kita anggap ulama ternyata ngulama. Ulama. Karena bagaimanapun
itu semua harus berdasarkan ilmu. Maka di sini tema kita dan yang kita tuliskan ini hanya resumenya saja. Nanti akan kita bahas yaitu satu persatu bagaimana dalil atau contoh-contoh bukti yang disampaikan oleh para ahli ilmu. Kita mulai salah 1 jam ke depan. Tema kita dengan judul Mafhumul Ulama, yaitu pengertian ulama. Seperti yang kita sampaikan bahwa hijrah ini mempunyai tahapan. Ya, tahapan yang pertama setelah kita hijrah. Ya, setelah kita hijrah, kita harus juga ada tahapan namanya tajlibul muhajirin. Kita harus mampu atau bisa menarik perhatian, ya, mengajak saudara-saudara kita untuk ikut berhijrah. Karena setelah kita mengamalkan satu amalan, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita juga harus berdakwah, ya, harus berdakwah. Kemudian setelah ya, tahapan kita mengajak juga ada namanya tahapan tertib. Ya, tertibul muhajirin. Orang-orang yang hijrah ini juga harus ada semacam menertibkan dirinya. Apa yang dulu belum dilakukan, sekarang segera dilakukan. Makanya tema dari Ustadz Abdul Masud kemarin yaitu mengisi kekurangan apa yang belum kita lakukan. Ini kalau tadi ajakan dengan targhib wa tarhib, ya, dengan apa namanya dalil-dalil yang menyenangkan dan yang menakutkan supaya segera hijrah. Kalau mentertibkan diri kita ini yaitu dengan ya taujih, dengan membimbing. Istilahnya kita mengikuti bimbingan ahli ilmu. Kemudian yang ketiga tahapan dalam hijrah itu juga termasuk tarqiyah, ya, meningkatkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, di sini hubungannya dengan ta'lim wa tarbiyah. Dan ini semua tiga-tiganya membutuhkan sosok ulama. Membutuhkan sosok yang mengerti tentang ilmu seluk-beluk tentang agama Islam agar kita hijrahnya betul-betul terarah. Jangan sampai hanya sekedar hijrah pindah tempat. Di sana mengkafirkan golongan yang lain, begitu hijrah mengkafirkan golongan yang lama. Jadi hanya pindah tempat. Nah, tapi pemahamannya sama. Atau hijrah ke kelompok yang lebih ekstrim. Kalau dulu ya mengkafirkan hanya dengan hati, lah ini mengkafirkan dengan action. Lebih ke radikal. Ini juga berarti belum berhijrah, hijrahnya belum terarah. Maka kita harus mempunyai sosok panutan yang disebut ulama. Ya, disebut ulama. Tahap pertama, di sini ada 4 poin yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah kriteria ulama. Siapa yang disebut ulama? Sosok yang harus kita panuti, yang harus kita ikuti, ya, sosok yang harus kita dengarkan apa yang disampaikan. Di sini kita tulis ada 4. Yang pertama adalah ulama itu menguasai ilmu syariat dan ilmu-ilmu pendukungnya. Jadi orang yang menguasai ilmu syariat, ya, sebagai sumbernya adalah Quran dan hadis. Kemudian cabang-cabang dari ilmu itu ada ya ilmu fikih. Ya, seperti tadi pagi kita mengkaji ya, al-wajiz, itu fikih praktis, membahas dari mulai toharoh sampai hudud. Ya, bahkan juga memasukkan bab akhlak dan adab. Ini fikih. Dan secara menyeluruh fikih itu adalah pemahaman agama. Dan itu jaminan kebaikan bagi orang Islam. Kalau Allah menghendaki baik pasti memahami fikih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ulama itu harus menguasai. Selain ilmu Quran dan hadis juga ilmu-ilmu yang lain. Dan di sini disebut tadi ilmu-ilmu pendukungnya, yaitu ilmu-ilmu yang biasa disebut ilmu alat. Ya, ilmu yang mendukung memahami Quran dan hadis dengan benar. Ya, terutama sekali yaitu ilmu bahasa Arab. Ketika seorang mengklaim dirinya ulama atau banyak pengikutnya yang mengklaim ulama atau bahkan mungkin guru jagat umpamanya, tapi ternyata nggak bisa bahasa Arab, nggak memahami ya tentang gramatika Arab, ilmu nahwu shorof, atau bahkan ya bahasa Arabnya hanya sedikit-sedikit, hanya bahasa Arab percakapan, tidak memahami ya kalau dalam bahasa Arab itu ada 12
cabang ilmu. Ya, ada nahwu, ada sorof, ya, ada balaghah. Balaghah itu ada 3, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan. Belum lagi ilmu apa namanya lughah, ya, ilmu khitabah, ilmu imla, semua 12 macam ilmu. Jadi kalau mengklaim dirinya ulama harus menguasai itu. Kalau belum menguasai itu kok dianggap ulama? Ini juga mesti dipertimbangkan, nanti ada tanda-tandanya. Orang yang bisa dianggap ulama itu harus mempunyai tanda-tandanya itu. Apalagi kalau hanya mengklaim dirinya sebagai ulama. Ya tadi itu. Jadi bukan ulama tapi ya ngulama tadi. Jadi di sini jelas bahwa orang yang berhak kita ikuti itu kalau mendalam ilmunya. Kalau hanya browsing-browsing, apalagi zaman sekarang cari ilmu itu ya artinya cari keterangan itu lebih mudah. Ya, browsing di internet itu umpama ketik sholat itu sudah fikihnya sudah ada semua. Ya, kalau hanya membaca sesuatu yang sudah siap itu bukan ulama. Meskipun dia pandai di dalam menerangkan apa yang sudah tersedia, tinggal ngerpek saja, itu juga belum dikatakan ulama. Itu dalam hadis ada yang disebut al-qurra. Qurra itu banyak membaca. Jadi kalau kita ada ucapan ahli ilmu ya bahwa nanti akhir zaman yaitu banyak al-qurra. Qurra itu bukan hanya ahli membaca Quran, tapi juga ahli membaca artikel-artikel kemudian menyampaikan. Maka kita harus tahu ketika seorang tidak punya background bagaimana dia belajar keilmuan dari asalnya, dari sumbernya, tahu-tahu bisa ya ini dhaif, ya kan? Ini hadis palsu. Kemudian mensitir dalil di situ tahqiqnya banyak. Ini kapan menelitinya? Maka itu belum dikatakan orang yang menguasai ilmu syariat dan ilmu pendukungnya. Makanya ahli-ahli ilmu zaman dulu itu luar biasa ketatnya di dalam belajar. Seperti Imam Bukhari, sebelum menghafalkan banyak hadis, beliau menghafalkan Quran. Sebelum umur 10 tahun sudah hafal Quran. Baru kemudian menghafal hadis.